Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di Matematika Peminatan. Hari ini Ibu akan membahas tentang masalah kontekstual terkait dengan penyelesaian persamaan trigonometri. Ini adalah materi yang sudah kalian kemarin pelajari ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Jadi silakan disimak baik-baik penjelasan dari Ibu supaya kalian lebih paham dengan apa yang harus kalian selesaikan. Oke. Permasalahan yang pertama ini terkait dengan satelit bumi, yaitu salah satunya adalah bulan. Nah, kalian bisa baca permasalahannya yang ada di sini. Tidak Ibu bacakan semua ya, kalian bisa membaca sendiri apa yang ada di dalam permasalahan kita, gitu ya. Hanya di sini ada poin-poin yang bisa kalian lihat ya, bahwasannya ada fase-fase ya, fase-fase yang menggambarkan seberapa luas permukaan yang terkena sinar matahari, dan saat mengukur fase itu ada fungsi, yaitu fungsi F, gitu ya. Nah, fungsi F ini memperlihatkan bagian bulan yang terang. Oke. Nah, di sini ada sudut yang mengapit antara matahari, bumi, dan bulan. Nah, sudutnya adalah theta. Ini mulai dari 0 sampai 360. Jadi di soal ini kalian bisa melihat ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama adalah fungsi F ya, yang merupakan bagian dari bulan terang. Nah, ini adalah fase bulan secara astronomik ya, pengukuran fase bulan secara astronomik ya, fungsi F ini. Nah, fungsi F ini sendiri dirumuskan oleh setengah dikali 1 min cos theta ya, dimana tetanya tadi sudah disampaikan adalah sudut yang mengapit antara matahari, bumi, dan bulan, atau sudut di antara matahari, bumi, dan bulan ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa fase bulannya adalah fase bulan baru. Artinya karena dia fase bulan baru, maka dinyatakan F-nya sama dengan 0. Nah, ini kata kunci yang tolong diperhatikan ya. Mengapa? Karena kalau dia sudah fasenya sudah tidak baru lagi, maka F-nya nanti akan mengalami perubahan, gitu ya, tidak 0 lagi. Oke, dari hal yang kita ketahui, jadi di sini kita alternatif penyelesaiannya ya, alternatifnya. Oke, alternatif gitu ya, alternatif penyelesaian. Nah, diketahui ya dalam hal ini. Sebentar. Oke, alternatif penyelesaiannya di sini. Tadi kalian ketahui bahwa ada fungsi yang menyatakan fase bulan itu F sama dengan setengah kali 1 min cos theta. Oke, lalu fase bulannya sendiri adalah fase bulan baru, di mana F-nya itu sama dengan 0. Lalu selain itu dia ada yang ditanyakan, gitu ya. Nah, oh ya, tetanya sendiri itu ada di antara 0 sampai 360. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut theta. Jadi yang ditanyakan adalah berapa tetanya, gitu ya. Oke, theta ini sendiri adalah sudut di antara matahari, bumi, dan bulan ya. Oke, kita lihat alternatif penyelesaiannya ya, penyelesaian. Nah, di sini kita tahu ada persamaan F ya sama dengan setengah kali 1 min cos theta. Jadi kita punya F sama dengan setengah kali 1 min cos theta. Oke, so yang diketahui di mana F-nya adalah 0, berarti ini sama dengan 0. Oke, jadi akhirnya kita punya persamaan ini. Oke, nah berikutnya ini sebetulnya kan bisa kita rubah ya. Ini 1 min cos theta yang ini di dalam kurung ya, sama dengan setengahnya itu bisa menjadi pembagi dari 0, jadi 0 dibagi setengah itu 0. Akhirnya setengah ini otomatis nanti hilang, gitu ya. Jadi ini adalah 0 dibagi setengah sebetulnya awalnya, sehingga ini jawabannya adalah 0. Jadi 1 min cos theta sama dengan 0, gitu ya. Oke, berikutnya karena kita punya 1 min cos theta sama dengan 0, maka kita pun punya nanti cos theta. Nah, satunya kita pindah ruaskan
Oke, sama dengan 1. Mengapa 1? Ini sebetulnya kalau ini min cos theta, ini kan min 1 pindah ruas, tapi karena dia min maka dia bisa menjadi positif dua-duanya. Paham ya? Oke. Jadi cos theta-nya dipindahkan sebetulnya supaya dia positif, sehingga 1 min cos theta sama dengan 1 sama dengan cos theta, atau cos theta sama dengan 1, sama saja ya. Sehingga kalian tahu bahwa untuk cos theta sama dengan 1, nilai 1 ini salah satunya alternatifnya adalah cos theta sama dengan cos 0. Ingat ya bahasan kita terkait dengan penyelesaian persamaan trigonometri untuk bentuk sederhana. Cos theta sama dengan cos x gitu ya. Masih ingat ya, atau cos x bukan cos theta. Cos x sama dengan cos alpha. Kalau dulu kan menyebutnya alpha ya. Cos x sama dengan cos alpha. Ingat ya yang ini. Oke. Cos X sama dengan cos alpha. Oke, diingat lagi. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, dulu kalian sudah tahu bahwa cos X sama dengan cos alpha, maka X-nya kalau dia cos itu kemungkinannya ada 2. X ditambah K dikali 360, atau X sama dengan min K ditambah X sama dengan min alpha ditambah K kali 360. Ingat kan? Nah, artinya kita punya X-nya sekarang adalah theta. Theta sama dengan alpha-nya 0 di sini berarti ya. Jadi alpha ditambah K kali 360. Nah, gitu ya. Atau 0 ditambah K kali 360. Ini ya tetanya. Oke, nah kalau K-nya 0 otomatis kan dia 0. Jadi kalau K-nya 0 maka tetanya otomatis 0. Kalau K-nya 1 ya, K-nya 1 maka otomatis dia ya hasilnya adalah 360. Mengapa? Karena alfanya kan 0. Jadi kalau kita tinggal punya ini saja. Jadi kalau K-nya 0 kali 360 0. Kalau K-nya 1 kali 360 sama dengan 360. K2 dia tidak memenuhi gitu ya. Dia tidak digunakan. Mengapa? Karena kalau sudah 2 maka dia sudah lebih dari 360. Ingat ya, batas kita hanya punya sampai. Oke. Nah, jadi ini untuk nilai theta 1 dan theta 2. Kita anggap 1 dan 2 ya ini ya. Theta 1 dan theta 2 dari rumus yang pertama. Nah, ini kita punya rumus yang kedua. Dari sini ingat ya, yang ini dulu bahwa theta sama dengan min alpha plus K kali 360. Nah, masih ingat kan? Nah, maka karena alfanya 0, min 0 tambah K kali 360. Ini rumus yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini sama-sama aja, 0 min 0, 0 kan sama 0 ya. Jadi ini kalau K-nya 0, maka dia juga tetanya 0. Lalu kalau K-nya 1, dia juga tetap K-nya tetanya itu 360. K yang 1 ya, tetanya 360. Mengapa? Karena dia sama-sama teta ini rumusnya adalah K kali 360 karena alfanya 0. Gitu ya. Paham semuanya? Nah, sehingga kita peroleh bahwa hasil yang kiri itu dengan kanan ternyata sama. Jadi mau pakai rumus yang alfa ditambah K kali 360 maupun min alfa ditambah K kali 360, dia nilainya ternyata sama-sama tetanya 0 dan 360. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari hal ini bahwa kesimpulannya gitu ya, Ibu tulis di sini saja. Oke. Kesimpulannya adalah jika kita punya permasalahan seperti yang sudah disampaikan ya di slide sebelumnya, di mana ditanyakan adalah berapakah besar sudut fase bulan baru ya, di mana satu fase bulan barunya itu F-nya yang dinyatakan sebagai fungsi fase bulannya adalah setengah kali 1 min cos theta. Nah, ditanyakan berapa sudutnya, sudut yang berada di antara matahari, bumi, dan bulan saat fase bulan baru. Jadi jika disimpulkan, jadi besar sudut antara matahari, bumi, dan bulan, oke, saat fase bulan baru
itu adalah 0 atau 360 gitu ya. Jawabannya ada 2. Oke, jadi ini kesimpulannya dari yang sudah kalian temukan dengan menggunakan proses. Ternyata dalam hal ini kalian menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk bentuk sederhana. Oke, silakan dibuka lagi catatan-catatan di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, kalau jelas, kita lanjutkan dengan permasalahan yang kedua. Di sini ada sebuah talang air. Ini ada talang air ya, dibuat dari satu lembar seng ya, sehingga terbentuk seperti gambar yang kalian lihat ya di gambar. Nah, soal ini sebetulnya 2 soal ini ya Ibu ambil dari buku paket yang kalian pegang ya. Jadi supaya kalian lebih memahami apa yang ada dalam buku paket tersebut, makanya Ibu buatkan penjelasan melalui video ini. Jadi silakan kalian simak baik-baik. Oke, di sini ada luas penampang talang air ini dinyatakan dengan fungsi theta, gitu ya. Nah, fungsi tetanya sendiri ini ternyata memiliki persamaan itu cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah cos theta sama dengan 0. Jadi ini nanti persamaannya ya. Nah, persamaannya. Jadi dalam hal ini kalian diminta untuk menentukan sudut yang menghasilkan penampang dengan luas yang paling besar. Jadi di sini kalian disuruh mencari berapa nilai theta yang memenuhi, gitu ya, Bos. Oke, berapa nilai theta yang memenuhi, dan sudut yang atau theta yang diminta adalah, atau sudut yang diminta adalah yang paling maksimum, artinya paling besar ya, paling maksimum. Oke, sekarang kita akan lihat bahasannya. Silakan diperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Oke, di sini alternatif penyelesaian ya. Alternatif penyelesaian. Mengapa alternatif? Karena mungkin kalian memiliki penyelesaian dengan teknik yang berbeda. Oke, diketahui bahwa luas penampang talang airnya dinyatakan dengan di sini ada luas ya. Luas penampangnya. Penampang talang air gitu ya, talang air itu dinyatakan dengan cos dalam bentuk persamaan ya, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta lalu ditambah cos theta, ini sama dengan 0 ya. Oke, sin kuadrat theta sama dengan 0. Jadi diketahui ternyata dia sudah berbentuk persamaan trigonometri. Nah, karena ini ada pangkat 2, itu berarti bentuknya bentuk kuadrat. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah sudut. Berapa sudutnya? Dan sudut ini adalah sudut maksimum. Oke, gitu ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya, alternatif penyelesaian. Oke. Pertama, kita kembali ke persamaan yang sudah diketahui ya, di mana persamaannya adalah cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah cos theta sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan di sini persamaan ini masih dalam bentuk cos dan sin. Nah, sementara kita sudah pernah bahas bahwa untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat, karena ini bentuknya kuadrat ya, ada pangkat 2, kita harus membuat semuanya dalam bentuk sinus. Persamaan ini sinus semua, kosinus semua, atau tangen semua. Nah, kebetulan ini masih ada kosinus dan sinus, maka kita rubah. Mana yang akan kita rubah? Sebaiknya kita rubah yang sinnya saja. Jadi kita rubah yang ini. Kenapa? Karena ini ada cos kuadrat theta, ini ada cos theta. Jadi ini ada pangkat 2, ini ada pangkat 1. Jadi lebih baik sin kuadrat tetanya saja yang kita rubah. Nah, sin kuadrat theta ya, ingat ya. Nah, bentuk ini diingat ada yang namanya identitas trigonometri. Oke, silakan dicek buku paketnya halaman 7. Di sana disampaikan bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Oke, mohon diingat ya. Oke. Artinya kalau kita punya sin kuadrat theta, maka dia sama dengan 1 min cos kuadrat theta.
Kalau kita punya cos kuadrat theta, maka 1 min sin kuadrat theta. Itulah mengapa cos kuadrat theta tidak kita rubah, tapi yang kita rubah adalah sin kuadrat theta. Nah inilah nanti yang kita substitusikan ke sini. Oke, kita lihat. Jadi ini cos kuadrat theta min dalam kurung 1 min cos kuadrat theta ditambah cos theta sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berikutnya kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Jadi cos kuadrat theta min 1 plus cos kuadrat theta ditambah cos theta sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga diperoleh 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta min 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal faktorkan saja. Oke, karena ini sebetulnya adalah bentuk persamaan kuadrat. Ini bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya. Nah, sehingga ini 2 cos theta, ini cos theta. Karena 2 cos theta kali cos theta itu 2 cos kuadrat theta. Nah, karena ini 1, maka ini juga 1. Hanya satu yang positif, satu negatif. Oke. Nah, kita lihat sekarang mana yang positif dan mana yang negatif, gitu ya. Nah, apakah ini betul? Ini yang positif, lalu ini negatif. Kita lihat 2 cos theta dikali 1 itu adalah 2 cos theta. Min 1 dikali cos theta adalah min cos theta. Oh, berarti 2 dikurangi 1 itu 1 cos theta. Nah, maka ya yang ini. Jadi kalau dia dikuadrat, dia dikalikan yang ini, hasilnya adalah yang 2 cos kuadrat theta. Saat ini dikalikan, hasilnya adalah min 1. Nah, saat ini dikalikan dengan ini kali ini, lalu ini kali ini, hasilnya adalah cos theta. Ya, paham semuanya ya? Oke, ini pelajaran SMP nih. Nah, berikutnya kita akan lihat ya 2 cos theta min 1 sama dengan 0, dimana 2 cos theta sama dengan 1 gitu ya. Oke, supaya lebih jelas, maka di sini cos theta sama dengan 1/2 gitu ya. Oke, ini ada, kita hapus nih biar tidak mengganggu. Nah, cos theta sama dengan 1/2. Nah, maka untuk theta berapa yang memenuhi di 1/2, kita gunakan cara yang sama. Jadi seperti yang tadi, ini kembali ke yang tadi di permasalahan 1. Oh, saat cos theta sama dengan setengah, kita habis ini ya. Jadi cos theta itu sama dengan tadi berapa? 1/2 atau setengah. Kemungkinannya yang pertama adalah cos theta sama dengan cos 60 ya. 60. Oke, jadi cos theta sama dengan cos 60 itu ya, salah satunya. Maka kita gunakan cara seperti tadi, yaitu menggunakan persamaan trigonometri untuk bentuk sederhana. Jadi theta sama dengan alfa ditambah k kali 360. Oke, saat dia ini alfanya 60 ya, theta sama dengan 60 ditambah k kali 360. Nah, ini boleh dibuat gini juga supaya lebih sederhana. 60 dibagi 61, 360 bagi 60 itu 60 ya. Jadi k kali 60. Nah, itu juga boleh. Jadi mau yang ini atau yang ini silahkan. Ini atau ya. Atau silahkan saja. Nah, misalkan kita ambil yang ini ya, maka kita ambil k-nya. K sama dengan 0, kita masukkan. Maka theta 1 sama dengan 1 ditambah 0 ya, kali 360. Maka ini 1. Mungkin nggak keras tetanya 1. Oh, kalau begitu ini jangan dirubah ya, dia tetap seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ini bisa menjadi, jadi ini jangan disederhanakan ya. Oke, jadi mohon maaf, ini kita biarkan saja. Jadi dia tetap theta sama dengan 60 ditambah k kali 360. Artinya ini nanti jadi 60. Mengapa? Karena theta 1 kan sulit ya untuk menetapkannya. Jadi ini tetap 60. Oke, jadi ini jangan disederhanakan ya, dibiarkan saja. Theta sama dengan 60 ditambah k kali 360. Sekarang apakah k yang 1 bisa?
Oh ternyata dia untuk theta yang satu dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia lebih dari 360. Dalam hal ini dia sama ya seperti permasalahan yang pertama. Dia penampang itu tidak lebih dari 360. Ya, dia hanya dari 0 sampai 360. Jadi untuk hanya satu dia tidak memenuhi. Oke, tidak digunakan. Nah, sekarang kita gunakan yang kedua. Itu kalau theta sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Oke, sekarang ini kan min 60 ya, tambah K kali 360. Oke, artinya nanti kalian bisa lihat bahwa saat di sini min 60, nah K-nya itu kalau kita mulai dari 0, ini nanti tidak akan memenuhi tetanya. Mengapa tidak memenuhi? Min 60 ditambah 0, karena K kali 360, K-nya 0 kan 0, itu min 60. Ini tidak memenuhi. Mengapa? Karena kita memiliki nilai sudutnya itu mulai dari 0 sampai 360, maka K0 tidak digunakan gitu ya. Nah, kita mulai dengan K1. Apakah K1 bisa? Kita lihat ya. Jadi ini tetanya tidak berlaku. Kita pakai teta yang ini, min 60 ditambah 1 kali 360, 360. Ini 330. Betul ya? 300, sorry, kok 330, 300 ya, 360 kurangi 60, ini 300. Oke, memenuhi? Memenuhi. Kalau K-nya 2, memenuhi? Oh, ternyata tidak. Kalau K-nya 2, dia lebih dari 360. Artinya kita memiliki dua penyelesaian. Yang pertama adalah 60, yang kedua 300. Ini untuk cos theta sama dengan setengah ya. Nah, sekarang kita punya dua tadi, dua cos theta sama min 1 dengan cos theta plus 1. Jadi ini diperoleh dari 2 cos theta min 1 sama dengan 0. Yang satunya adalah cos theta plus 1 sama dengan 0. Ada dua ya tadi. Oke, nah untuk yang 2 cos theta min 1 sama dengan 0, kita peroleh bentuk hasilnya adalah tetanya 60 dan 300. Nah, sekarang kita lihat cos theta plus 1 sama dengan 0. Cos theta sama dengan min 1. Sama dengan min 1 ya. Oke, pertanyaannya apakah ini memenuhi cos theta sama dengan min 1? Penuhi ya, kita lihat. Jadi theta sama dengan, masih sama kayak tadi, cos theta kita tetapkan dulu. Cos theta sama dengan min 1. Min 1 itu diperoleh dari bawah ya, berarti cos 300. Betul enggak? Cos 300. Cos 300 itu min 1. Dia ada di kuadran yang bawah. Betul atau salah? Cos 300 atau cos 270 ya? Oh, 270 ya. Cos theta sama dengan min 1. Kok 270? Sorry, 180 ya Allah. Maaf sayang semuanya. Oke. Nah, kok 300? Maaf ya. Ini cos theta sama dengan min 1, cos theta sama dengan cos 180. Hasil lagi nih kan dia. Ke bawah gini ya kalau cos. Jadi ini 0, 90, ini 180. 80 min 1, ini 1. Oke, makanya cos 0 tadi 1. Nah, cos 60 dia ada setengah di sini. Oke, ini ada setengah. Gitu ya. Oke, jadi cos theta sama dengan cos 180. Untuk theta berapa yang memenuhi? Kita lihat lagi seperti tadi. Ini berarti 180 ditambah K kali 360. Nah, kalau K-nya 0, maka diperoleh untuk theta 1, K-nya sama dengan 0 ya. Dia 180. Nah, K1 nggak memenuhi. Sekarang untuk yang kedua, theta sama dengan min 180 ditambah K kali 360. Nah, kalau K-nya 0, dia tidak memenuhi. Jadi dia K-nya 1, dia baru bisa memenuhi. Kita lihat. Ini tetanya sama dengan min 180 ditambah 1 kali 360. 360 dikurangi 180 itu 180.
berarti tetanya 180 sama ya. Menggunakan rumus alfa ditambah K kali 360 dengan rumus min alfa ditambah K kali 360 sama-sama 180. Artinya kita punya 3 sudut yang memenuhi. Jadi kesimpulannya adalah sudut yang mengapit di antara atau sudut di antara apa namanya tadi, matahari, bumi, sudut di antara sudut di antara matahari sih, maaf, sudut yang mengapit penampang, ya ampun, sudut apa namanya yang menghasilkan luas penampang talang air maksimum. Nah, jadi sudut yang menghasilkan luas penampang talang air maksimum. Apa sih maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi sebetulnya yang ditanyakan adalah daerah sudut yang di sini sudut yang menghasilkan luas maksimum ya. Jadi berapa sih besar sudut sehingga luas yang diperoleh dalam persamaan ini adalah nilainya maksimum. Nah, secara perhitungan atau secara analisa bahwa dia bernilai akan menghasilkan luas yang maksimum jika penampang itu memiliki justru sudut yang lebih kecil. Mengapa? Karena dia nanti lebih lebih lancip ya, tidak terlalu melebar gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh ternyata ada sudut 60 derajat yang kita peroleh, sudut untuk penampang itu ya, sudut penampang itu ada 60, ada 180 dan ada 300. Nah, di antara ketiga ini maka yang penampang supaya luas diperoleh itu lebih maksimum, menghasilkan luas maksimum. Nah, luas maksimum itu adalah 60 derajat. Mengapa 60 derajat? Karena saat dia sudutnya 60 derajat gitu ya, sudutnya ternyata malah lebih kecil, penampang air itu ternyata akan menghasilkan nilai yang lebih luas yang lebih besar gitu ya. Nah, karena nanti dia akan lebih lancip gitu ya bentuknya. Itu jadi inilah jawaban dari pertanyaan di permasalahan atau jawaban dari permasalahan yang kedua. Oh, mungkin kalian masih bingung ya, kok mengapa luas maksimum justru diperoleh dari sudut yang lebih kecil? Karena semakin kecil sudut otomatis tingginya akan semakin lebih besar. Nah, semakin besar sudut, nah dia akan tingginya akan semakin lebih kecil. Itulah mengapa sudut penampang yang sebaiknya atau yang dipilih sebagai sudut yang menghasilkan luas maksimum itu adalah 60 derajat. Jadi kalian bisa lihat di gambarnya gitu ya. Nah, ini nanti mempengaruhi. Jadi kalau sudut ininya kecil maka otomatis ini juga akan lebih tinggi. Tapi saat sudut ininya besar maka tingginya juga nanti dia akan semakin pendek gitu ya. Itu sehingga kita memilih itu yang maksimum di 60 derajat. Oke, itu semuanya ya penjelasan untuk permasalahan 1 dan 2. Jika kalian masih bingung dengan apa yang Ibu sampaikan, silakan nanti kalian bisa ulang-ulang penjelasan dari Ibu dan mudah-mudahan nanti kalian akan jauh lebih paham. Jangan lupa silakan dilihat nanti latihan soalnya dan dikerjakan, karena tanpa latihan dan kalian tidak mencoba sendiri, kalian sulit untuk memahami materi yang akan kita bahas dan materi yang sebaiknya kalian kuasai konsep dengan baik gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.